Halo sahabat Hobis, apa kabar? Semoga semua sehat dan baik ya. Nah, kali ini kita akan sharing bareng dan belajar bersama soal salah satu langkah penting untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit, yaitu pemupukan yang efektif dan tepat. Tapi tenang saja, saya tidak menggurui. Ini semua murni dari apa yang saya ketahui dan pengalaman kita di lapangan. Jadi kita sharing saja di sini sifatnya. Pemupukan ini salah satu kunci penting untuk memastikan tanaman sawit kita itu tumbuh optimal. Kenapa? Karena tanamannya mendapatkan nutrisi yang cukup, bakal lebih kuat, lebih subur, dan tentunya menghasilkan tandan buah segar yang berkualitas. Jadi nggak cuma panen yang lebih banyak, tetapi kualitas juga bagus. Terus pupuk yang kita gunakan juga harus mengandung nutrisi-nutrisi penting. Nah, seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan magnesium. Nitrogen ini penting banget untuk pertumbuhan daun. Fosfor memperkuat akar, sementara kalium dan magnesium ini perannya penting buat kualitas buah dan juga produksi minyak sawit. Jadi empat nutrisi ini benar-benar wajib di dalam pupuk yang kita gunakan ya teman-teman ya. Nah, setiap nutrisi itu punya peran penting masing-masing, dan kalau kurang bisa kita lihat dari gejala langsung ya teman-teman ya. Walaupun sebenarnya kalau mau lebih akurat itu kita harus menggunakan cek lab, tapi secara kasat mata kita bisa melihat tanda-tanda kekurangan pupuk di sawit. Yuk kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama kekurangan nitrogen. Nitrogen ini untuk pertumbuhan daun dan batang. Kalau tanaman kurang nitrogen, daunnya bakal kelihatan pucat atau hijau muda ya, terutama di daun bagian atas, dan biasanya tanaman yang kurang nitrogen tumbuhnya lebih lambat dan kurang subur. Nah, kawan bisa lihat ini salah satu contoh dari tumbuhan yang kurang nitrogen. Kita bisa lihat dari atasnya ini kurang hijau dan hijaunya hijau muda ya. Ini salah satu contoh dari kekurangan nitrogen. Nah, selanjutnya adalah kekurangan fosfor. Apa itu fosfor? Nah, kalau tanaman kekurangan fosfor, batang bisa kelihatan membungkuk atau kuncup, membotol. Jadi fosfor ini penting banget buat perkembangan akar dan batang. Jadi kalau kekurangan fosfor, tanaman akan lebih rentan. Nah, ini salah satu contoh yang bisa teman-teman lihat bahwasanya ini adalah kekurangan dari fosfor. Nah, yang ketiga kalium nih. Nah, kalium ini penting banget buat kualitas buah. Kalau sawit kekurangan kalium, daunnya akan muncul bintik-bintik kuning atau yellow spot yang menyebar dari tepi daun nih, atau ke tengah daun ya. Nah, ini tanda-tanda kalau tanaman kurang kalium. Ini saya akan berikan contoh juga tanaman yang kekurangan kalium. Teman-teman bisa melihat sendiri nanti di kebun teman-teman. Nah, yang terakhir adalah kekurangan magnesium. Kalau kekurangan magnesium, daun akan menguning di antara ura-ura daun, terutama daun yang lebih tua. Magnesium ini penting banget buat fotosintesis ya. Jadi kalau kurang, tanaman bakal kesulitan menghasilkan energi buat produksi buah. Itu korelasinya. Magnesium juga bisa digunakan untuk menetralkan tanah. Jadi kalau tanah kalian sifatnya asam, nah nanti ini kita gunakan magnesium untuk menetralkan pH tanah tadi. Tapi sebelum saya lanjut, teman-teman sudah tahu belum sih apa sih pupuk N, pupuk P, pupuk K itu? Jadi kan saya bilang tadi ada pupuk N, P, dan K. Nah, sebenarnya tahu nggak sih produk-produk dari pupuk N itu dari mana saja? Saya tidak jualan ya, tapi saya memberitahu produk-produk yang biasa kita jumpai, yang mengandung nitrogen, mengandung fosfor, mengandung kalium. Biasanya kalau untuk pupuk nitrogen itu bisa kita jumpai di pupuk urea ya teman-teman ya. Pasti sudah familiar dengan urea. Pupuk P itu di SP36 atau TSP, dan untuk pupuk kalium itu di KCL atau MOP. Sementara magnesium itu pasti teman-teman tahu di dolomit, nah yang sering kita gunakan. Oke, nah bagaimana sih cara pemupukan yang tepat? Pemupukan sebaiknya dilakukan di sekeliling pangkal pohon ya, tapi harus disesuaikan dengan umur tanaman juga. Misalnya 1,5 meter dari pangkal pohon jika umurnya sudah tua, atau sejalur dengan sebatas dengan ujung tajuk daun paling akhir gitu. Ujung tajuk daun paling lebar biasanya seperti itu. Dan pastikan di sekitar pohon bersih dari gulma supaya pupuk bisa terserap dengan baik oleh akar. Oh ya, hindari juga pemupukan yang mengandung gas seperti nitrogen dan kalium di siang hari atau di hari panas atau di hari kemarau, karena bisa menguap sehingga pupuk ini tidak terserap dengan baik, kita malah rugi teman-teman. Jadi kapan waktu yang paling bagus untuk memupuk? Yaitu di awal musim hujan dan di akhir musim hujan. Nah itu ya teman-teman ya.
Terus bagaimana sih dengan dosis pemupukan? Nah, saya coba tampilkan di sini adalah dosis pemupukan yang direkomendasikan oleh PPKS Medan. PPKS ini adalah Pusat Penelitian Kelapa Sawit yang sudah 100 tahun lamanya berdiri, teman-teman. Jadi kalau kita lihat rekomendasi ini, pemupukan disarankan dilakukan 2 kali dalam setahun. Misalnya untuk urea, dosisnya 1,2 kilo, 1,25 kilo ya, per pokok per pemupukan atau per semester. Nah, atau 2,5 kilo per pohon per tahun. Nah, jadi teman-teman bisa mengakulasi nih, 2,5 per pohon per tahun. Misalnya teman-teman di lahannya hanya 1 hektar itu ada 130, berarti dikalikan saja. Atau teman-teman ingin memupuk di 1 tahun itu 3 kali, berarti 2,5 kilo dibagi 3 untuk 1 pokok, 1 per tahunnya. Itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi hindari pemupukan yang berlebihan karena itu dapat merugikan kita, juga tidak ada manfaatnya untuk kelapa sawit kita. Jadi jangan lupa untuk menerapkan pemupukan yang tepat, nikmati hasil panen yang melimpah. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sahabat perkebunan, sampai jumpa.